Bersama Panji yang dijuluki fansnya Oleste di What With West, gua mau nanya seberapa cinta sih lu sama pemain-pemain MU? Tapi dari musim ini hingga pertandingan ketika MU berbaik hati melepaskan kemenangan kepada Liverpool dengan skor telak, pemain yang bikin lu sakit gigi sepanjang musim, bukan yang satu pertandingan. Pemain MU yang bikin lu sakit gigi siapa sih? Musim ini? Nah, musim ini berapa? Mau disebut banyak? Banyak. Maguire. Gigi lu banyak kan? Ada, ya masih utuh lah lumayan. Maguire, Luke Shaw, kemudian... Luke Shaw bukannya bagus di Euro? Di Euro, habis Euro bijinya hilang satu. Nggak boleh ngomong, sorry. Ya artinya kayak Samson kehilangan rambutnya gitu. Artinya kayak seolah dia hilang. Samson bulu ketek. Cukur bulu ketek. Samson Betawi itu. Itu kayak hilang gitu aja kehebatannya dia, dari dia cara penetrasi segala macamnya, kayak umpan-umpannya hilang ya. Umpan-umpannya dan kengototannya hilang, lebih ke cerobohannya yang lebih kelihatan. Terus juga Bisaka. Ini udah tahun keberapa Bisaka yang menurut gua ini back nggak bisa bantu serangan, defense pun juga udah mulai nggak sebegitu bagus nih. Artinya nih udah menjadi handicap juga buat MU. Banyak, artinya tiga orang di lini belakang gelandang kita pasti tahu, kayak Fred itu nggak capable, Pogba juga menurut gua udah penempatannya nggak cocok. Jadi dia emang nggak dikasih tempat yang cocok, jadi dia mainnya juga setengah-setengah. Kalau lini depan praktis gue hampir nggak ada kritik besar, hanya untuk Martial dong sih paling, yang kalau main jalan kaki ya udahlah kita lupakan, Martial jadi cadangan sekarang kan. Kalau lu punya kesempatan, anggaplah lu owner, merangkap manajer, merangkap pelatih gitu, pemain yang akan lu buang siapa dari MU? Yang gue buang pastinya, kalau buang pasti dari cadangan dulu kan, kayak Dalot yang nggak penting-penting. Sebenarnya kalau yang tadi gue bilang main-main yang bikin gue sakit gigi, sebenarnya masih oke untuk pelapis, sebenarnya buat rotasi ya. Cuman untuk bermain di top level konsisten masih butuh pembuktian. Tapi kalau lihat di cadangan banyak banget yang kepake sebenarnya. Juan Mata buat apa diperpanjang, cuma jadi ambasador klub. Terus juga Dalot yang menurut gue cuman kelihatan bagus di AC Milan, tapi di MU pun juga nggak pakai. Alex Telles juga menurut gue nggak begitu menunjukkan performanya di sini, walaupun dia mungkin main di liganya di Portonya jago, cuman in week outnya nggak begitu bagus. Kalau gue boleh buang sih banyak Alex Telles, terus juga Dalot, Van de Beek menurut gue udahlah lepas aja, bukan siapa tahu Barcelona mau. Ya siapa tahu Barcelona masih mau beli. Kumpulin aja semua main Belanda di situ. Mumpung masih ada Koeman. Nah, pelatihnya Justin. Jual. Terus ada Martial, pasti gue buang. Definitely gue buang Martial. Kemudian sama siapa lagi ya? Udah sih sama kiper menurut gue kebanyakan. Lu nggak nyebut Pogba gitu? Pogba iya. Pogba juga menurut gue Pogba yes sama enggak. Kalau misalkan Pogba ditawar dengan mahal kan, tapi kontraknya habis, mau nggak mau dicabut kan tahun depan. Iya, tahun depan dia udah free transfer. Tapi kalau misalkan gue suruh boleh, Januari. Iya makanya gue sih masih boleh milih Pogba stay. Cuman kan kalau orang bilang sebenarnya ini faktornya di Ole. Ketika mungkin dapat pelatih yang bisa maksimalin dia, ya mungkin Pogba bisa tetap bermain lebih bagus lagi pada yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada kubu Ole stay, Ole out, lu Pogba stay? Gua maksudnya pilih Ole stay sama Ole out sama Pogba? Enggak, kan kalau di Ole kan ada Ole out, Ole stay. Kalau Pogba, gua berarti Pogba stay. Ini orang yang talented tapi kayaknya nggak nemu siapa yang bisa mengeluarkan mutiara yang nggak bisa diasah. Kecuali dulu mungkin arahnya Conte sama Deschamps ya, Conte sama Deschamps di timnas kan sebenarnya. Walaupun timnas kita nggak bisa jadi tolak ukur sama main liga yang week in week out. Pertandingannya cuma sekali ini kan. Oke, berarti lu buang cukup banyak. Tapi pertanyaan gue, kalau Ronaldo pada posisi yang menurut lu sekarang ini dibutuhkan oleh MU apa enggak? Iya, menurut gue dibutuhin. Karena tahun lalu kita lihat dari Cavani itu bener-bener butuh orang yang ada di kotak penalti nunggu. Walaupun mungkin karakternya sedikit beda ya. Cavani lebih sering ada di kotak penalti dibandingin Ronaldo yang memang suka sok-sok nyari keluar bola. Walaupun dia mungkin udah lupa umur. Lupa umur dia. Dia lupa umur mungkin. Artinya dia harusnya yang dibutuhin ada MU adalah orang yang akan ada stay terus di sana ketika dikasih umpan. Walaupun kita tahu MU nggak ada yang bisa ngumpan kecuali Luke Shaw kali ya. Dan kita tahu Rashford pun nggak bisa ngumpan. Greenwood kadang iya, kadang nggak. Bisaka nggak bisa ngumpan. Yang praktis yang bisa ngumpan cuma Bisaka, Bruno, terus Pogba dan juga Shaw. Tapi ketika mereka bisa ngumpan nggak ada yang ngambil, itu juga
mengurangi sumber dari kreativitas untuk golnya menurut gue. Jadi Ronaldo tetap harus ada di posisi itu kalau misalkan memang nggak ada Cavani. Gitu. Pertanyaan nextnya, sampai berapa lama lu berharap Ronaldo akan ada di MU? Gue kemarin 36 tahun. Nah, kemarin gue ditanya, makanya kemarin yang Bung Wes tanya pilih Ole atau pilih Ronaldo diserang gitu ya. Gue sempat nanya dia. Jadi gue tuh ditanya sama Bung Wes, bukan gue milih Ole dibanding Ronaldo. Kalau ditanya milih Ole atau Ronaldo, karena masa pakainya Ronaldo atau kayak obat nih, masa edarnya Ronaldo tinggal 2 tahun, 3 tahun, maksimal 3 tahun lagi gitu kan. Artinya ketika lo gantungin sama Ronaldo, kita tahu Allegri juga di awal-awal dulu di Juve, kalau kita pakai Ronaldo, kapan mau regenerasinya, kapan mau transisinya. Ini yang gua ngeri kalau memang pada akhirnya gua kemarin milih Ronaldo dibanding Ole, walaupun Ole pun juga mungkin nasibnya nggak akan lebih dari setahun lagi gitu ya. Cuman gua nggak pernah percaya dari dulu pemain lebih besar daripada tim ataupun dari pelatih. Gua nggak pernah suka itu. Jadi gua menghilangkan stigma seperti itu, karena kecuali Ronaldo yang dulu ya, yang 10 tahun lalu masih di MU, definitely gue akan kalau bisa pensiun di MU. Definitely gue akan pilih. Dan itu salah satu alasan gue pilih Ole daripada Ronaldo, karena kemarin ditanya Bung Wes, karena Ronaldo pernah meninggalkan MU demi tim yang menurut dia lebih ambisius, lebih besar, lebih kaya. Sementara Ole kan nggak ninggalin MU. Ole memang sudah menua di MU dan akhirnya dilepas gitu aja gitu. Ya, pertanyaan gue itu soalnya mengacu kepada kebutuhan tim ini sebenarnya butuh Ole yang mengangkat secara keseluruhan tim dengan kehadirannya, atau Ronaldo yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaan. Sebenarnya gue bilang nggak bisa, jangan pernah mengembalikan kejayaan, tapi bangunlah kejayaan baru. Nah, dengan usia 36 tahun, berapa lama gitu ya Ronaldo? Lu berharap maksimal 3 tahun. Sekarang lu orangnya berpikir long term ya. Lu berpikir Ole ya kalau bang Ole 5 tahun. 5 tahun sekali. Gak mungkin 5 tahun lu berharap Ronaldo masih 5 tahun main seperti di MU dulu kan? Nggak mungkin. Bahkan di Madrid pun udah bukan Ronaldo yang di Madrid. Even di Juve pun Juve tahu. Lu mau maksa dia main seperti 2-3 tahun lagi berat kan? Ya hasilnya kan Juve peringkat 4 kemarin. Ketergantungan terhadap Ronaldo jelas itu membuat sekarang gue juga melihat bagaimana para pemain di MU harusnya keluar dari penempatan yang di-create oleh media massa, sosial media, bahwa kereta terdepan MU itu adalah Ronaldo dan seolah-olah dia yang ngangkat semua beban MU gitu. Ini gue khawatirin juga Bung Wes. Jadi ketika tahun lalu gitu masih belum ada Ronaldo ya. Ini masih lumayan fluid gitu. Ada Cavani di sana, ada Greenwood kadang-kadang ditaruh di depan, kadang-kadang Martial atau Rashford. Jadi sebenarnya nggak ada pola pakem yang akhirnya faktor pelatih tuh gue nggak enak tuh ganti. Kalau sekarang kelihatan banget kayaknya ada faktor segannya gitu kan. Kayaknya ya iyalah Ronaldo is Ronaldo gitu kan. Dia is the GOAT yang memang mungkin marah deh kalau diganti. Iya, 20 tahun terakhir mungkin zamannya Zidane dia pernah diganti, tapi mungkin eranya Zidane tuh dibilang Zidane tahu momen-momen buat ganti Ronaldo untuk memaksimalkan match fitness-nya dia. Tapi kan ini enggak gitu kan. Emang kelihatannya Ole memang nggak tahu cara maksimalin Ronaldo seperti apa. Bahkan maksimalin timnya dia nggak tahu gimana kan. Ya artinya emang lu berani sama Zidane? Juara dunia men, juara Eropa, champion, mau Serie A, La Liga. Nah makanya mungkin kalau ngomongin soal pemain pelatih, gue tetep pengennya sih Zidane sebenarnya, walaupun secara sistem gue tahu Coach Justin akan bilang ini pelatih miskin taktik, tapi bisa apa sih yang kalau Zidane orang Prancis salah aja. Deschamps dia nggak suka, Zidane dia nggak suka. Itu pertanyaan gue berikutnya sih sama lu. Ketika seandainya lu owner pengelola MU dan Ole mengundurkan diri, yang lu incer siapa? Berarti Zidane. Gue tricky sih sebenarnya. Kalau dulu gue harapannya, ingat awal-awal dulu sebelum dapat Jose Mourinho, ya gue berharap Pep lah, karena gue tahu dulu Ferguson begitu tremor menghadapi Pep di final. Makanya, tapi kan kita tahu ada kong kali kong dengan Siki Bergstein dan juga Soriano di City, udah nggak mungkin. Hatinya Pep sudah membentuk kolaborasi di City, jadi kita harus mencari alter egonya. Akhirnya terpaksa pilih Mourinho. Kalau gue kemarin boleh milih, gue sebenarnya pengen banget Nagelsmann, pelatih muda yang memang visioner, punya mengandalkan talent scout yang dari yang sport science yang memang banyak juga dari data-data, tapi dia juga bisa mingle dengan usia muda, dan sekarang di Munchen terbukti dia belum ada masalah, walaupun mungkin belum ada hasil jelek ya. Jadi belum kelihatan apakah usia yang sangat muda itu bisa menjadi kendala buat dia melatih tim sekelas MU atau Bayern misalnya. Gue nebak-nebak, lu tuh berpikir panjang ya. Lu ngambil Nagelsmann itu nggak mungkin cuma 2 tahun 3 tahun, nggak mungkin kan. Kalau lu ngambil misalkan tiba-tiba lu nyebutnya Conte. Lu pasti 2 tahun 3 tahun. Betul. Misalkan maaf nih, manggil Hiddink lagi. Itu kan buat 1 tahun doang buat. Tapi lu ngomongnya Nagelsmann, gue berpikir ini orang pasti berharapnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sama kayak Pep lah, paling tidak Pep udah masuk tahun ke berapa? Ke 6 di City.
Harusnya MU emang begitu ya, stabil. Karena kan tradisinya ya mungkin Bung Wes mungkin udah terlalu lama merasakan tradisi sukses sama Ferguson gitu ya dan Iya. dan dia mengganti Moyes itu udah blunder pertama. Kedua ganti Van Hal, ganti Jose Mourinho. Masalahnya bukan soal ganti pelatih. Kos yang dikeluarkan terlalu besar setiap rezim pergantian pelatih. Bukan hanya bayar pelatihnya, bayar pemain-pemain yang diinginkan pelatih oleh si Van Hal. Kita lihat nama-nama tenar di sana ada banyak banget. Di Maria, Memphis Depay, Schweinsteiger, Morgan Stanley sampai eranya Mourinho beli Eric Bailly nggak kepake, Lindelof yang juga sekarang juga jadi dipertanyakan bisa jadi inti apa enggak. Sampai semuanya itu cost-nya sangat besar. Jadi kalau ganti pelatih harus dicari yang filosofinya yang bisa mirip-mirip atau nggak bakal ngeluarin cost yang sangat besar. Jadi gue sih makanya gue pilih Ole sampai akhir musim. Kalau lu tanya, lo udah kalah sama Liverpool, Ole tetap stay juga. Gue bilang ya nanggung gitu. Siapa tahu di Liga Champions bisa lolos grup, bisa ada kandidat ke semifinal. Itu udah lumayan. Tapi sambil mempersiapkan siapa pelatih yang cocok memang untuk jangan buru-buru, jangan kayak orang panik. Kita harus nyari pelatih yang memang bisa gantiin Ole atau apa. Ya lo harus tahu filosofi lo mau main apa. Karena kan Jose Mourinho kita tahu filosofinya nggak cocok banget sama gaya mainnya MU ya, walaupun sebenarnya MU sebenarnya pragmatis juga ya zaman Ferguson ya, cuman bukan yang benar-benar defense, bukan benar-benar yang boring football. Nah itu yang menurut gue tricky ketika orang bilang ganti pelatih, karena Zidane juga belum tentu punya attachment sama MU segitu besar ya, paling 2 tahun dia bosen cabut. Kayak di Mane kan dia juga ada sempat yang ada kayak internal nggak suka, dia cabut kan. Iya. Artinya ya susah nyari pelatih yang attach sama tim lo juga gitu. Jadi kebayang ya kalau tipe lu yang berharap jangka panjang mencari pelatih yang nggak lompat-lompat. Betul. Ya makanya lu sabar sama Ole ya. Sabar. Karena gue tahu costnya gede banget. Karena kan dibilang lagi MU ngabisin 1 triliun. Tapi kan itu ganti pelatih terus. Pembelian hampir sama Man City. Man Iya, City kan? dapat gelar terus-terusan, MU-nya dapat bulian terus-menerus. Bukannya prestasi, tapi bulian. Susah kan jadi pelatih itu susah. Van Hal, orang ada yang bilang sekarang Van Hal mulai dipuji-puji lagi megang Belanda, katanya lumayan bisa ngangkat lah. Itu timnas coy, gitu susah. Komparasinya nggak bisa zamannya Sir Alex yang dulu aja mau disamain sekarang beda, gaya main bolanya beda. Betul. Even bola sepaknya aja udah beda. Lu mau main bola sepak alanya zamannya Sir Alex berat loh. Sekarang kiper-kiper nangis loh sama bola yang dipakai itu. Bisa begini bola. Iya, bisa belok-belok. Dulu zamannya Fever Nova ya. Iya, nggak perlu kenceng-kenceng asal pas. Itu bola bisa kenceng banget ke kiper. Jadi pembandingnya jangan, Sir Alex bisa dulu. Ya zaman Sir Alex nggak banyak harus move on sih sekarang gitu. Itu yang susahnya memang MU. Manajemen, gue bukan cuma fansnya ya, manajemen menurut gue masih belum move on Bung Wes dari kepergian Ferguson. Karena mereka ketika tahu gue udah nyoba nih Moyes, gue udah nyoba Van Hal, udah nyoba Mourinho, gagal. Udah kita coba tradisi lama. Mungkin gue melihat pola yang sama ada di Arsenal gitu. Ketika dia udah nyoba Unai Emery, akhirnya gagal, dia pengen nyoba lagi yang one of our own gitu, Arteta. Coba walaupun Arteta baru berapa tahun dan juga bukan legend yang gede, cuman dia pengen yang memang ibaratnya warlock lah, warga lokal yang memang pernah membela Arsenal. Iya, punya darah Arsenal. Itu yang kayaknya mungkin tradisi dari Fergie dan juga Wenger menurun ke sekarang ke manajemennya dan juga mindset dari fans-fansnya. Beda kan sama Chelsea, memang instan di eranya Abramovich pelatih. Mencoba Lampard nggak dia? Nah, pelatih juara pun sebenarnya nggak aman gitu kan di mati ya, juara Liga Champions yang nggak pernah didapetin sama pelatih lain. Ya Conte juara Liga Premier League langsung dipecat juga. Nggak ada yang aman. Iya. Tapi gue setuju kalau misalkan tim-tim itu membangun masa depan itu jangka panjang. Kayak program yang ingin itu dimulai dari mantan pemain yang menjadi pelatih dipersiapkan untuk kemudian menjadi, karena kalau dia mantan pemain di klub itu pasti punya kecintaannya lebih. Attachment-nya lebih gede sama timnya itu kan. Sama supporter juga. Betul. Ya makanya sekarang Ole masih bisa bertahan kan? Karena Ole kan ada efek itu kan. Media darling juga. Iya, Lampard itu media darling. Betul. Steven Gerrard. Iya. Media darling. Artinya ketolong dari sisi itunya. Kalau ini bukan Ole gitu ya, mungkin udah langsung ditendang dari musim lalu, 2 musim lalu gitu kan. Kalau misalkan ini Moyes selesai nih. Iya. Ya Moyes cuma 1 musim berapa kan? Iya, bukan. 6 pertandingan, 7 pertandingan udah habis. Karena Ole legend, karena Ole pernah membesarkan Man United di era Sir Alex, jadi orang masih Ole dapat privilege lebih lah dari manajemen kan. Itu sih. Oke, thank you banget Ji. Jadi kalian yang mengenal Man United baru sekarang dengar nih ceritanya bahwa nggak bisa berharap program instan. Jangka panjang itu akan dipetik pada saatnya nanti. Jadi pengadilan bukan dari
hasil doang, ada proses. Gitu. Thank you, Ji. Thank you, Bang Wes. Semoga MU-nya bisa membuat lu bergembira lagi, nggak sakit gigi. Gitu ya. Tapi gue happy karena kalau MU kalah pun juga membuat DPI sekarang rame terus kan, Bang Wes. Bukan hanya itu, MU kalah dunia gembira. Bener, karena itu mendatangkan cuan buat orang bikin konten. MU adalah magnet. Betul, Nggak usah setuju. nggak usah dibohongin. Nggak usah dibohongin. Dari zaman David Beckham tiba-tiba semua orang ngomongnya. Betul. Jadi Eric Cantona, David Beckham ya. Semua orang lihat bahwa ini magnet sepak bola. Benar. Sampai ketemu di pembahasan What with West lainnya. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.